pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif berharap para remaja yang sedang berada pada masa pertumbuhan dapat mengerti fase perkembangan tubuh dan nutrisi yang diperlukan. Dengan mengetahui perkembangan tubuh sejak dini, maka remaja saat ini dapat membuat pola untuk pertumbuhan dirinya. Melalui ajang NutriFair 2021, Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan edukasi kepada remaja mengenai cara mengukur perkembangan tubuh, mengatur nutrisi, dan lainnya, sehingga diharapkan remaja Kota Malang dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan tangguh. Ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan, terutama di bidang kesehatan masyarakat ya. Nah, di seksinya itu ada yang kesehatan ibu, anak, dan keluarga gizi, kesga gizi. Nah, ini kita bagi dua sesi. Jadi sesi yang pertama ini adalah sesi untuk yang remaja, terutama anak-anak sekolah. Ya, tingkatannya adalah SMA. Karena ini merupakan istilahnya generasi yang akan datang yang memang harus paham terhadap perubahan-perubahan yang ada di dalam dirinya, terutama perubahan-perubahan untuk pertumbuhan dan gizinya itu. Targetnya seperti apa? Targetnya, satu, ini siswa-siswa ini tahu lah. Di masing-masing booth ini kan sudah banyak informasi dan juga tadi sudah ada pengukuran juga berapa berat badan, berapa tinggi badannya, kemudian dihitung juga berapa indeks massa tubuhnya. Nah itu nanti siswa diharapkan, oh saya masih ideal, oh saya ternyata kurang berat badan, apa yang harus dilakukan. Nah kalau saya kok lebih berat badannya, apa yang harus dilakukan, sehingga ada informasi-informasi yang nanti kita harapkan bisa disampaikan juga ke teman-teman yang ada di sekolahnya. Memperingati HUT Kabupaten Malang ke-1261, Bupati Malang Haji Sanusi akan menggenjot program ekonomi desa. Momentum pemulihan ekonomi pasca pandemik, menurut Sanusi akan dibangun dari desa yang ada di Kabupaten Malang. Berikut laporan reporter News Point Amirah Dinda selengkapnya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di pendopo kantor Bupati Malang, di mana sedang berlangsung peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1261. Dan acara ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Malang beserta jajaran setempat. Dan pemirsa, kami berkesempatan untuk mewawancarai Bupati Kabupaten Malang dan berikut wawancara selengkapnya. Sistem Kabupaten Malang kan Malang mandiri, artinya kemandirian masyarakat kemudian rakyat ini yang kita kembangkan untuk meraih prestasi yang terbaik. Adapun pemerintah pusat menilai kita sudah berbuat, lalu pekerjaan itu hanya konsekuensi dari sebuah pekerjaan yang memang harus kita lakukan bersama. Inovasi di bidang apa aja yang mungkin nanti bisa dimaksimalkan lagi? Banyak nanti, antara lain bidang pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, juga di bidang pariwisata. Kita lakukan semua yang menuju peningkatan ekonomi di Kabupaten Malang. Konsep-konsep dengan selama ini kan lebih banyak menggarap di dunia pariwisata berbasis masyarakat, Pak. Ya. Kedepannya nantinya seperti apa dengan capaian seperti ini? Saya memotivasi mereka untuk berbuat dan berkreasi dengan tagline One Village, One Product, sehingga nanti setiap daerah itu mempunyai satu keunggulan dan satu destinasi pariwisata. Pembangunan dari sektor desa nanti seperti apa yang akan diangkat?
Direktur desa tergantung potensinya. Semua ya potensi yang ada di desa kita kembangkan untuk sebagai sarana mengembangkan ekonomi mereka. Jadi disampaikan satu desa, satu proyek itu nanti eksekusinya seperti apa, Pak? Ya tinggal dibagi. Maka nanti dari Bina Marga membreakdown anggarannya untuk diratakan ke semua desa itu. Untuk pembangunan Kabupaten Malang secara infrastruktur secara keseluruhan seperti apa, Pak? Secara umum sudah bagus, sudah tidak ada hambatan, semuanya berjalan dengan baik, maka semuanya akan bergulir sesuai dengan apa yang jadi harapan masyarakat. Pemirsa, di usia ke-1261, Kabupaten Malang pada tahun 2021 dinobatkan menjadi kabupaten terinovatif. Bupati Malang Haji Sanusi menyampaikan hal tersebut pada peringatan HUT Kabupaten Malang ke-1261. Menurutnya, Kabupaten Malang mampu meraih 17 penghargaan dari berbagai inovasi program dan layanan. Capaian ini merupakan bentuk kerjasama bersama semua pihak dan harus dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Dan di usia 1261 tahun ini, Kabupaten Malang telah meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif dengan diraihnya penghargaan dari pemerintah pusat sebanyak 17 piagam penghargaan inovasi. Tentunya telah banyak peristiwa yang mengiringi sejarah perjalanan Kabupaten Malang yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi harus dapat menjadi pengingat, penyemangat, serta pendorong bagi kita semua untuk lebih mencintai dan memberikan sumbangsi terbaik bagi Kabupaten Malang. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Malang yang ke-1261 diiringi doa dan harapan semoga Kabupaten Malang semakin makmur, yaitu kabupaten yang maju, kabupaten yang agamis, kabupaten yang kreatif, kabupaten yang mandiri, kabupaten yang unggul, dan kabupaten yang responsif. Menteri BUMN Erick Thohir pada orasi ilmiah di Universitas Brawijaya mengaku ada tekanan global pada perekonomian nasional. Tekanan dari negara lain melalui forum internasional ini meminta agar Indonesia lebih banyak melakukan ekspor sumber daya alam dalam kondisi mentah. Namun menurut Erick, Presiden Jokowi tidak bersedia dan fokus pada pengolahan sumber daya tersebut di dalam negeri sebelum diekspor agar tercipta nilai lebih dan job creation di dalam negeri. Erick menyebut Indonesia menyetujui green economy, namun juga menginginkan agar sumber daya alam Indonesia tidak terus-menerus diekspor dalam bentuk bahan mentah. Tapi ini realitas yang kita harus hadapi bersama. Bahwa kita sekarang mendapatkan tekanan di 3 hal. Satu, yang kita ketahui sekarang bagaimana pasar globalisasi akan terus dipaksakan dibuka. Yang kedua, transformasi atau disrupsi digital yang tidak bisa terbendung. Yang ketiga tentu bagaimana ketahanan kesehatan yang hari ini semua juga kita mengalaminya. Kalau kita lihat di pasar global ini kemarin di G20 di Roma, di COP26 di Glasgow, banyak negara maju sekarang menekankan bahwa harus ke green economy. Setuju, sangat setuju. Karena kalau kita bicara lingkungan hidup adalah masa depan generasi yang harus kita jaga. Indonesia punya komitmen yang sama untuk melakukan transformasi itu. Tetapi kalau green economy ini disusupi hanya kepentingan untuk supaya kita tidak jadi negara maju adalah sesuatu yang kita harus tolak. Bapak Presiden tidak mau tanda tangan waktu di G20 mengenai supply chains.
Kenapa? Salah satunya bahwa kita ditekan hanya membuka bahwa industri pertambangan kita itu harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain. Kiprah alumni UB mendapat apresiasi dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam orasi ilmiah di UB, Erick menyebut saat ini banyak alumni UB yang duduk dalam jajaran puncak BUMN. Mereka tersebut diantaranya Dirut PTN, Dirut Waskita Karya, Dirut PT Pupuk Indonesia, Komisaris Waskita Karya, Dirut PT ASDP, hingga Dirut Pos Indonesia. Erick mengucapkan terima kasih kepada UB karena telah memberikan talenta terbaiknya untuk kemajuan BUMN dan berharap ada roadmap antara UB dengan BUMN agar dapat terus memberikan talenta terbaiknya untuk berkarya di BUMN. Di Pak Rektor, Pak Dekan, dengan segala kerendahan hati kita coba nih roadmap. Kita sepakatin, kita bikin blueprint. Magang bersama sangat terbuka. Toh kalau saya lihat ini lulusannya Unibrau banyak sekali yang di BUMN. Pangkatnya juga gede-gede lagi. Dirut PT Pupuk Pak Bakir lulusan sini. Ini Pak Bakir Pasaman. Terus Prof Erani, wah ini terkenal lah di sini. Hah? Itu komisaris saya, Waskita Karya. Lalu ada Pak Destiawan, Dirut Utama Waskita Karya, lulusan di sini. Oh ini jeruk makan jeruk nih. Ada komisaris sama dirutnya dari universitas yang sama. Direktur Utama BTN Pak Haru dari sini juga tuh. Dirutnya udah 3 nih. Saya jarang-jarang nih disnatalis dirutnya 3. Ini Ibu Ira, Dirut ASDP, nih yang ngurusin ferry dari sini juga. Wah udah 4 dirut nih. 5 PT Pos dari sini juga nih Pak Faisal bekas anak buahnya Pak Ririk. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, cocok lah Unibrau ya, UKM. Ini juga ada Sri Kandi, Direktur Strategi Korporasi daripada PT Pembangunan Perumahan, Ibu Sinur Linda Agustina dari Unibrau juga. Jadi embrio-embrionya udah ada di BUMN. Jadi mestinya Pak Rektor, Pak Dekan, kita mudah kerjasama. Ya dirutnya banyak banget. Ini suatu privilege untuk kita BUMN bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik dari Unibrau. Dan juga mestinya privilege buat Unibrau punya akses yang luar biasa di BUMN. Karena top leadership-nya di BUMN juga banyak lulusan sini. Mahkamah Konstitusi memutuskan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusan nomor 91 PUU 18 2020 menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Apa sesungguhnya maksud inkonstitusional bersyarat pada putusan MK tersebut? Berikut penjelasan Dr. Muhammad Ali Safaat, Dekan sekaligus dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memang untuk pertama kalinya dikabulkan untuk perkara pengujian formil. Pengujian formil itu artinya pengujian terhadap proses pembentukan undang-undangnya, tidak terhadap isi atau norma yang ada di dalam undang-undang. Gitu. Dan pertama kali pula putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat itu diterapkan dalam perkara pengujian formil. Artinya sesungguhnya MK menilai bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tapi karena ini kan terkait dengan pembentukan, tentu MK tidak bisa memberi tafsir. Tapi kan berarti pembentukannya yang harus diperbaiki. Kan gitu, pembentukannya yang harus diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu tentu butuh atau waktu yang lama, kan itu butuh proses. Nah, dengan begitu maka MK lalu memberi waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seandainya memang mau dipertahankan oleh pembentuk undang-undang oleh DPR dan Presiden, maka ya harus dibentuk mulai dari awal. Tata caranya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dengan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undang dasar. Waktu yang diberikan itu adalah 2 tahun. Artinya putusan inkonstitusional bersyarat, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi memberikan waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki. Dan ini tentu saja berbeda dengan kalau misalnya dikabulkan secara keseluruhan. Kalau dikabulkan, berarti Undang-Undang Cipta Kerja ini ya pada saat dibacakan putusan MK menjadi tidak berlaku lagi. Nah, biasanya MK memberikan waktu itu jika melihat bahwa dampak ketika dibatalkan secara langsung itu mungkin sangat besar, gitu, sehingga lalu lebih baik menyatakan ini tidak konstitusional, tetapi tetap dipertahankan sampai jangka waktu 2 tahun dan mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Seringnya melihat foto produk UKM yang kalah bersaing dengan produk yang sudah lebih mapan, membuat Ivan Hidayat, seorang mahasiswa FTPUB, tergerak untuk membuat usaha pemotretan produk UKM. Ivan melalui brand Take It fokus menawarkan jasa pemotretan produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha UKM atau mahasiswa yang masih merintis dengan harga yang lebih terjangkau. Saat ini bersama timnya, Ivan mampu melayani sekitar 50 produk UKM per bulan dengan beberapa paket layanan untuk foto produk di Instagram Marketplace. Ivan berharap dengan hadirnya Take It dapat membantu pelaku usaha pemula atau UKM untuk memiliki foto produk yang bagus sehingga menarik minat konsumen. Take It sendiri ya Mas Yik. Take It sendiri itu lahir dari permasalahan UMKM ya Pak. Jadi kami dari Take It, saya khususnya sendiri ya, itu sebagai pelaku UMKM. Nah, di UMKM itu kami sering terkendala di foto produknya Pak. Jadi kami sering terkendala di foto produk, sehingga kami untuk UMKM sendiri ya, UMKM sendiri itu sering kalah saing ketika produknya itu di-up digital. Jadi kayak ketika kami punya produk A, nah terus kemudian ketika kita jual di marketplace atau layanan platform digital lainnya, itu biasanya kalah saing. Kenapa? Karena tampilan produknya itu yang kurang menarik. Nah, dari permasalahan tersebut,
kami dari Take It sendiri berfokus untuk meningkatkan tampilan foto produk dari UMKM itu sendiri. Jadi kami foto produk makanan dan minuman itu kami foto gimana caranya agar terlihat menarik dan terlihat dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi konsumen itu ketika foto di kita itu dapat tertarik gitu untuk melakukan pembelian produk makanan minuman sendiri. Jadi kayak kita untuk Take It sendiri juga menawarkan Shopee, kemudian paket Instagram dan paket WhatsApp. Jadi kami berikan paket-paket khusus itu agar memudahkan ketika UMKM itu ingin melakukan fotografi di kita, itu dapat menyesuaikan dengan platform marketplace yang ada gitu. Untuk mendapatkan pendanaan bagi pengembangan usaha mahasiswa agar dapat berkembang, dosen via Deta Fajri menyarankan agar mahasiswa mendekati 3F. 3F yang dimaksud adalah friend atau teman, family atau keluarga, dan fools. Fools di sini menurutnya bukan berarti orang bodoh, namun orang yang memiliki kelebihan uang dan belum tahu akan diinvestasikan kemana. Fools biasanya tidak terlalu peduli dengan detail bisnis yang diajukan sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi bisnis mahasiswa. Dalam bahasanya teman-teman startup namanya traction, Mas. Traction itu bisa jadi user, bisa jadi transaksi, bisa jadi visitors, bisa jadi downloaders gitu, atau bisa jadi mitra. Pokoknya ada traction-nya, ada jalan gitu bisnisnya, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian bisnisnya jalan, baru coba approach atau deketin 3F bahasanya. 3F itu singkatan, jadi friends, family, fools. Nah, friends itu teman-teman dekat. Mau nggak mereka coba kita tawarin bisnis, mau nggak invest di kita? Nanti kita akan bagi share-nya atau sahamnya. Friends. Yang kedua family, gitu. Nah, family ini jelas ya bapak, ibu, orang tua atau keluarga kerabat. Gitu. Yang ketiga ini fools. Nah, fools ini istilah aja sebenarnya. Fools. Fools ini kalau bahasa Indonesia kan orang bodoh ya. Jadi bukan orang bodoh dalam tanda kutip, bukan orang bodoh yang bodoh gimana, bukan. Tapi fools ini adalah orang yang sudah terlanjur kebanyakan duit gitu ya, dia nggak mikir bisnis ini jalan apa enggak, yang penting duit gua tanemin di situ gitu. Setelah itu kemudian saya dapat share dari situ atau saham dari situ. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.